Pemirsa, kontroversi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang tak kunjung berakhir. Setelah diduga melakukan penistaan agama, kini Panji Gumilang kedapatan memiliki 256 rekening pribadi. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga disebutkan memiliki 30 rekening lain. Terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Djuaji buka suara. Susno Djuaji menganggap tak lazim kepemilikan ratusan rekening pribadi Panji Gumilang. Perusahaan-perusahaan besar sekalipun di negara ini baik swasta maupun BUMN tidak memiliki rekening sebanyak itu, ujar Susno Djuaji. Sementara itu Panji Gumilang siang tadi telah datang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penistaan agama. Lalu bagaimana upaya untuk menelusuri rekening gendut milik Panji Gumilang yang berjumlah ratusan ini? Dari mana saja aliran dana yang masuk ke rekening itu? Dan bagaimana hasil terkini dari pemanggilan Panji Gumilang? Dan pemirsa, berikut kami sajikan ke hadapan Anda data penelitikan ratusan rekening Panji Gumilang. Totalnya memiliki 256 rekening pribadi seperti diinformasikan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Kemudian juga kita lihat data apa lagi mengenai Panji Gumilang ini. Nah, Ponpes Al Zaitun disebut memiliki 30 rekening. Seperti diinformasikan juga oleh Prof. Mahfud bahwa rekening pribadi dari Panji Gumilang yang sejumlah 256 ini juga diduga masih aktif hingga saat ini. Sementara Al Zaitun memiliki 30 rekening. Kemarin kami sempat juga, tapi sebelum kalau saya berikan informasi, kita lihat juga di layar kaca. Aliran dana di Al Zaitun ini seperti apa? Nah, 36,6% anggaran pendidikan Al Zaitun per tahun mendapat bantuan negara. Ini diberikan pernyataannya oleh Panji Gumilang. Kemudian sisanya bantuan negara ini untuk Al Zaitun tahun 2023 total bantuan 41,6 miliar rupiah. Kemudian juga untuk PAUD-nya 31 juta rupiah. Untuk madrasahnya Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Anda bisa lihat sendiri bagaimana perbandingannya. Dari masing-masing madrasah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kepada masyarakat, satu, dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan, karena laporan pidananya banyak ya. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Pemirsa, kami kemarin mengundang Bang Al-Qaidar sebagai narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam yang juga merupakan salah satu mantan anggota NII, kemudian juga sempat membuat buku autobiografi mengenai Panji Gumilang dan juga menceritakan bagaimana sepak terjang dari Panji Gumilang ini. Bang Al-Qaidar ini kemudian memberikan informasi semalam kepada kami bahwa Panji Gumilang memiliki banyak sekali rekening sudah lama dan dalam pembuatan rekeningnya ini tidak hanya menggunakan satu nama saja tapi juga menggunakan banyak nama atau banyak sekali nama alias. Nah, kita akan perdalam mengenai hal ini. Nanti juga kita akan dengarkan bagaimana keterangan dari Ken Setiawan, tapi sebelumnya saya bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan pernyataan dari Panji Gumilang. Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun
untuk penyelenggaraan pendidikan. Semua ini jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Besar. Nah, sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% itu. Berapa 63,4%? Per bulannya hanya 6M. 2 sekian lah. Itu cukup kita ketok pisang. Pemirsa, Anda sudah dengarkan tadi berapa biaya yang dibutuhkan untuk operasional dari Al Zaitun, kemudian juga berapa persennya ada bantuan dari pihak pemerintah. Nah, untuk bisa mengulas lebih jauh mengenai hal ini, saya akan perkenalkan para narasumber di samping saya. Sudah hadir Mas Yudi Purnomo, beliau merupakan mantan penyidik KPK, saat ini juga menjadi aktivis anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Yudi. Malam Mbak. Baik, selain Mas Yudi, kita juga sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, yaitu Bapak Yunus Hussein selaku mantan Kepala PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga selaku mantan Kabar Eskrim akan memberikan tinjauannya juga kepada kita, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik, Pak Yunus, ini yang membuat orang juga bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang individu seperti Panji Gumilang kemudian membuat jumlah rekening yang mencapai ratusan, 256. Ini kan tidak wajar, ini kan cukup mencurigakan, Pak Yunus. Jadi kalau dilihat dari jumlah rekeningnya 256, suatu hal yang tidak lazim dalam dunia perbankan. Saya sendiri dulu pernah jadi pemeriksa bank waktu di BI, tidak pernah menemukan orang punya rekening sekian banyak, terlalu banyak. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang pasal 19 Undang-Undang 8 2010 mengenai PPU, kalau orang buka rekening, dia harus menyebutkan identitas yang benar, sumber dana dan tujuan dari transaksinya itu. Nah, kalau dia punya 250 rekening, dapat ya hampir dapat dipastikan ada identitas yang tidak benar atau ada pakai nama-nama alias, nama lain, mungkin juga nama palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut pasal 22 Undang-Undang 8 2010, kalau nasabah menggunakan identitas palsu atau kalau nasabah tidak mau mengikuti ketentuan customer due diligence, dulu namanya know your customer, maka bank wajib memutuskan hubungan hukum dengan nasabah dan harus melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah, sekarang kita lihat 256 itu ada nggak identitas yang palsu. Kalau dilihat nggak mungkin dia punya KTP-nya berbeda-beda sedemikian banyak, atau nggak mungkin juga kalau dia pakai hanya satu nama saja. Karena tadi saya dengar informasi namanya berbeda-beda. Kalau berbeda-beda ada indikasi nama itu nama alias, nama lain, kemungkinan juga ada pakai identitas palsu bisa saja. Baik, Pak Yunus, mungkin sampai di poin itu, ini juga informasi yang sempat kami dapatkan dari narasumber yang kemarin kami undang, Bang Al Haidar, yang juga menyebutkan bahwa Panji Gumilang ini membuat begitu banyak rekening dengan menggunakan nama alias, begitu. Artinya juga memiliki banyak sekali kartu identitas. Nah, apakah kemudian pihak bank tidak bisa mendeteksi itu, Pak? Seharusnya bank sesuai dengan ketentuan ya di pasal 18 Undang-Undang 8 2010, dia harus melakukan yang nama customer due diligence, ya. Uji tuntas sebelum menerima nasabah dengan menggunakan database-nya sendiri ya. Kemudian dia bisa tanya ke Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, untuk memverifikasi kebenaran dari identitas itu. Jadi kalau seandainya identitasnya tidak benar, bank bisa menolak untuk buka rekening. Kalau udah buka rekening, bank bisa menghentikan hubungan hukum dan harus laporkan ke PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan. Itu kewajiban bank pertama kali melakukan know your customer atau customer due diligence. Kalau sekian banyak rekeningnya,
seharusnya lah lebih mudah diketahui. Iya, Pak Cuman Yunus, mungkin namanya tadi berbeda-beda ya. betul. Pak, Harusnya kalau ada fotonya ya, bank kalau Baik. untuk pengamanan memang dia minta foto dari Iya. nasabah itu untuk database-nya ya. Pak Dari Yunus, sana pun sebenarnya bisa ketahuan. itu dia. Ya, nama, foto, alamat, dan Dari- keterangan-keterangan lainnya. Harusnya bank sejak awal udah bisa mengetahui sebenarnya kalau demikian banyak. Walaupun itu tersebar di beberapa bank sebenarnya. Betul, Tapi pasti satu bank ada beberapa rekening. Baik, Pak Yunus, apa kemudian kemungkinannya jika seharusnya kan hal seperti ini bisa diketahui oleh bank? Suaranya kurang jelas, Mbak. Baik, Pak Yunus bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang? Ya, sekarang jelas ya. Baik, Pak Yunus, Yes. hal-hal seperti ini kan seharusnya bisa diketahui oleh bank. Walaupun memakai nama yang berbeda, nama palsu, identitas palsu, tapi dari fotonya kan bisa kelihatan. Kalau ternyata bertahun-tahun ini bisa berjalan seperti ini, bisa ditutup-tutupi, apa sebenarnya yang terjadi kemungkinannya dengan pihak banknya sendiri? Ya, seharusnya bank memang ada kewajiban untuk melakukan customer due diligence dengan teliti ya. Kalau bank mau aman, bukan hanya identitas, sumber dana, tujuan dana. Foto nasabah itu merupakan suatu hal yang mutlak sekarang ya. Selain mengecek ke Dukcapil tadi. Jadi kalau ada foto itu kan nggak mungkin dia memiliki identitas palsu katakanlah cukup banyak itu. Baik. Dan kalau dia buka banyak rekening, bank udah tahu, ini kok anda terus ini seharusnya nggak bisa segitu Nah, banyak. itu dia. Padahal bank itu dia pakai istilah satu file untuk satu untuk berbagai rekening itu namanya CIF, Customer Identification File. Ya, Jadi kalau satu nasabah punya 5 rekening itu dijadikan satu Baik. administrasinya. Dia punya 10, punya 50 dijadikan satu administrasi Baik. rekeningnya. Nah ini nggak tahu apakah bank sudah lakukan apa tidak. Makanya perlu dilihat apakah benar identitasnya sama atau berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemungkinan besar identitasnya bisa berbeda. ya, Pak Karena Yunus. rekeningnya begitu banyak. Ya. Dan bank yang dipakai pun bukan satu bank, pasti beberapa bank. Ya, Pak Yunus, sebenarnya sebelum saya beralih ke Kurang narasumber jelas lagi, Mbak. Pak Yunus bisa mendengar silakan. suara saya? Ya, sebelum saya Bisa, beralih bisa, ke sebelum saya beralih ke narasumber berikutnya, setiap orang, satu Silakan. orang, adakah jumlah batasan memiliki rekening di bank? Tidak ada. Ya. Baik, tidak ada Pak ya? Jadi, tidak ada peraturan tapi membatasi. Kewajaran nggak ada, cuman peraturan menyebutkan untuk bank itu Ya. berlaku kelaziman ya, Baik. kebiasaan dalam praktik perbankan. Baik, ya. Satu hal yang lazim orang nggak punya banyak rekening. Baik. Yang kedua, menurut undang-undang, kalau orang buka rekening harus menyebutkan identitas yang benar, menyebutkan sumber dananya dan tujuan dari transaksi itu. Baik, Kalau Pak. dia penuhi semua ini, Kami pahami. baru mau pulang Ya. banyak sekali itu. Baik, Dan kami- akan muncul keanehan-keanehan itu. Kami pahami itu Pak Yunus. Kita akan langsung saja tanya ke Kurang narasumber. jelas ini, Mbak. Baik, Pak Yunus, baik. Kita akan langsung saja bertanya kepada narasumber berikutnya. Sudah bergabung dengan kita Mas Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Ken, apakah Mas Ken tahu betulkah Panji Gumilang memang memiliki rekening sebanyak itu? Informasinya banyak, cuman saya kalau rekening belum lihat sendiri ya. Baik, informasi apa yang Mas Ken dapat mengenai rekening? Ya dulu informasinya dulu terkait Bank SAIC dan Senturi juga dulu banyak di sana. Tapi ya kita karena tidak melihat sendiri, jadi kita belum bisa menentukan. Ya. Kalau kami sendiri dari NII Crisis Center saat ini lebih fokus kepada laporan kami terkait Panji Gumilang ya. Yang Betul. sebenarnya kami berharap bisa tindak dengan makar karena tahun 2000 berapa dulu kan ketika Pak Ya. Kusma di Jawa Barat ini sudah pernah ditindak dengan pasal makar anggota NII, cuman tidak mengarah kepada Panji Gumilang. Baik, kami pahami laporan dari NII Crisis Center mengenai penodaan agama dan sebagainya. Tapi kami ingin sekali mendapatkan keterangan dari Mas Ken karena memang sebagai mantan anggota NII mengenai jumlah rekening ini. Setahu atau sepengetahuan Mas Ken, ada berapa rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang? Mas Ken mendapat info soal ini? Informasinya ratusan, cuman saya belum lihat sendiri. Yang Baik. Menurut saya penting adalah begini, Mbak. Ini banyak rekening-rekening yang utang atas nama Panji Gumilang yang bayar jamaah. Jadi di ini juga ada program namanya Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Ada beberapa program yang ternyata gagal, yang bayar cicilannya itu adalah jamaah NII-nya yang ada di Roterial. Ini yang menurut saya juga perlu diketahui masyarakat banyak. Jadi Baik. Panji Gumilang ini sebenarnya kejam sekali, sadis sekali, Mbak. Mas Ken, maaf, kami ulangi lagi. Program apa Mas Ken yang kemudian gagal di tengah sehingga kemudian dilanjutkan iurannya oleh para jamaah? Program Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Apa ini itu, Mas? bahkan
orang yang sudah keluar dari NII ini masih ditagih dengan program ini, Mbak. Cicilannya masih harus membayar. Ini yang sampai sekarang juga teman-teman mengeluhkan, kita sudah keluar tapi masih ditarik infak untuk yang Jammas. Padahal ini kan dulu programnya Panji Gumilang, tapi ketika gagal pinjam ke bank, yang bayar adalah jamaahnya gitu, Mbak. Program ini tujuannya apa? Apa yang didapatkan oleh jamaah dengan melakukan pembayaran cicilan? Ya dulu kan ada program mengenai jahe, ternyata gagal lah intinya. Dulu kan menjadi program unggulan, terus diganti dengan program Jammas ini menjadi jalan masyarakat menuju masyarakat sejahtera. Dan ternyata program-program ini tidak berjalan seperti yang diinginkan, sehingga ya otomatis kan harus membayar, dan itu nilainya miliaran, dan itu yang harus membayar ditanggungkan kepada jamaah. Tiap daerah harus berkontribusi untuk memaksimalkan infak-infak anggotanya supaya bisa mencicil utang tersebut. Baik Mas Ken, nanti Mas Ken bisa jelaskan lebih lanjut lagi termasuk berapa jumlahnya yang dibayarkan oleh jamaah, karena malam hari ini memang kita ingin sekali menelusuri mengenai rekeningnya dan dari mana sumber dana rekening tersebut. Tapi nanti kita lanjutkan Mas Ken, kemudian Pak Yunus, Pak Ito, dan juga Mas Yudi. Sesaat lagi kami segera kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa dengan data-data seperti ini yang kita dapatkan, Pak Ito. Apa kemungkinan yang seharusnya kemudian nanti ini bisa mengarah kemana proses penyelidikan ini, Pak Ito? Baik, Mbak. Saya kira kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, itu ada satu proses yang harus dilalui, yaitu PPATK harus memberikan atau meminta Polri untuk menyidik. Kita sebetulnya bisa melakukan pendekatan dari hukum pidana, yaitu pasal 374 penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Tadi Mas Ken sudah menyebutkan, bahkan sampai sekarang tanda kutip dipaksa. Bisa digunakan pasal 482 ayat 1 yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain memaksa orang memberikan sesuatu. Ini ancaman hukumannya 9 tahun. Nah, kalau dua pendekatan atau laporan 374 atau 482 ini bisa disampaikan kepada Polri, tentunya penyidik Polri akan segera melakukan tindak lanjut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Selain saat ini sedang ada dugaan penistaan agama. Ada satu hal, Mbak Putri, yang menurut saya ganjil. Kalau memang betul pernyataan saudara Panji Gumilang bahwa negara membantu pesantren itu, pertanyaannya adalah diberikan kepada siapa? Perorangan atau kepada yayasan? Karena tadi kan jelas Pak Yunus menyampaikan tidak sembarangan orang perorangan bisa menerima dana. Tentunya di sini BPK juga harus turun, ya. Jadi menelusuri apakah betul yang dikatakan 36,6% atau 40 miliar lebih itu diberikan oleh negara. Nah, nanti hasilnya ini yang tentunya akan menjadi bahan daripada untuk penyelidikan ataupun penyidikan. Jadi sekali lagi, unsur pidana yang bisa disampaikan apabila ada yang melapor, misalnya Mas Ken melaporkan pasal 42 ayat 1, itu ancaman hukumnya 9 tahun, dan Polri juga bisa langsung melakukan menindaklanjuti untuk penyidikan, ya, untuk kasus pidananya. Demikian, Mbak Putri. Baik, Mas Yudi, dari pengalaman Mas Yudi, hal seperti ini, apa sebenarnya kemungkinan yang terjadi? Pihak banknya bekerja sama kah? Dan juga bagaimana, ada kesulitan nggak untuk menelusuri rekening ini? Arahnya kemana ataupun juga uang ini untuk siapa? Ya, jadi Mbak Putri, ketika diungkapkan ada 256 rekening, ya, maka yang bisa kita ambil kesimpulan adalah berarti ada pihak yang sudah mengkoleksi data-datanya. Rekeningnya mana saja. Dan kalau kemarin di-spill oleh Prof. Mahfud kan berarti tentu yang ada kaitannya dengan Menko Polhukam, ya. Pasti kalau berkaitan dengan transaksi keuangan ya PPATK gitu kan. Sehingga mereka dengan mudah menemukan 256 rekening. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok bisa punya 256 rekening plus 30 yayasan, ya. Ini yang harus ditelusuri gitu. Bank, ya, sebagai pihak yang wajib lapor gitu kan, harusnya sudah mampu mendeteksi nih ada yang seperti ini. Dan kalau kita lihat PPATK berhasil disampaikan bahwa ada 256 rekening gitu, ya, artinya kan pihak bank ini bagaimana mereka melakukan prudentnya gitu, ya. Nah, pengalaman saya misalnya terkait dengan rekening, ya, itu dalam suatu kasus korupsi, bagaimana seorang kepala daerah punya hubungan dekat dengan pihak bank yang ada di wilayahnya sehingga dipanggil, kemudian dia menyuruh orang untuk membuka rekening dengan pihak bank tersebut gitu, ya, yang kemudian akhirnya rekening dan buku tabungan atas nama orang suruhan bupatinya, tetapi memegang adalah
bupatinya untuk digunakan untuk transaksi korupsinya seperti itu. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh bank-bank itu gitu ya, bahwa mereka harus melakukan direktur kepatuhannya harus menelisik di mana saja ya. Jangan-jangan ini hanya ada di suatu daerah ya pembukaannya. Ya kan itu bisa telusuri dari form pembukaan rekening. Ya kan? Karena tadi benar dikatakan oleh Prof Yunus ya, bahwa ketika misalnya saya buka rekening, saya akan ketahuan di suatu bank, oh Mas udah punya 3 rekening. Baik. Nah, ketika misalnya taruhlah bank besar di Indonesia ada 10 gitu kan, 256, taruhlah 25. Loh, Bapak harusnya udah punya 25 rekening gitu kan, kok buka lagi? Nah, itu kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari profilingnya. Ya, untuk apa? Kan kelihatan dia pekerjaannya yayasan, ketua yayasan gitu misalnya. Loh, untuk apa punya banyak-banyak? Ya kan? Itu. Kemudian yang keempat, yang perlu kita lihat sebenarnya jumlahnya berapa sih? Kan belum diketahui nih. Jumlah itu dalam artian saldo yang tersisa. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan jumlah mutasi debit maupun kredit rekeningnya. Fantastiskah? Sampai triliunankah? Sehingga 256 rekening itu harus ada. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika ini masuk dalam rekening ya, Mbak ya, justru saya melihat loh, ini kok jadi mudah ditelusuri. Kenapa? Kalau dia masuk dalam rekening, ya siapa yang mentransfer, ya baik itu melalui online banking atau datang langsung ke bank, mudah tercatat. Kemudian rekeningnya kemana saja, mudah ditelusuri. Jadi yang paling menarik adalah apa sih yang maksud dengan transaksi mencurigakan ya, ketika profiling, jumlahnya, dan kemudian diduga hasil tindak pidana. Kalau tadi katakan tentu kita ada aspek duga tak bersalah ya, ketika dikatakan penipuan dan sebagainya, justru ini yang menarik yang harus ditelusuri dan bagaimana kita bisa minimal secepatnya lah memblokir rekening ini kalau diduga ternyata berasal dari hasil kejahatan. Ini yang menarik adanya transaksi mencurigakan. Pak Yunus, bagaimana kemudian bisa mengidentifikasi adanya hal-hal seperti ini, adanya transaksi mencurigakan dari rekening-rekening tersebut, Pak Yunus? Pak Yunus, mohon maaf. Pak Yunus, kami belum bisa mendengar suara Pak Yunus. Mungkin masih di silent. Mungkin bisa dibuka audio Zoom-nya. Jadi transaksi mencurigakan itu ada 6 kriterianya, diatur di Undang-Undang 8 2010, di pasal 1 angka 5 dan di pasal 22. Yang pertama, transaksi menyimpang dari profil, pola transaksi, dan kebiasaan transaksi nasabah. Misalnya gajinya cuma 10 jutaan tapi transaksinya miliaran. Yang kedua, transaksi diduga dilakukan dengan menggunakan hasil tindak pidana. Setor hasil korupsi, misalnya disuruh isi formulir nggak mau, suruh sumber dana nggak mau, nah ini pasti dilaporkan. Yang ketiga, transaksi mencurigakan kalau dia memecah-mecah transaksi. Nah, saya nggak tahu apakah Panji Gumilang ini membuat banyak rekening dia pecah-pecah. Karena kalau transaksi dipecah, namanya structuring atau smarting, itu juga indikasi mencurigakan. Yang keempat, kalau diminta oleh PPATK dalam rangka analisis transaksi keuangan. Yang kelima, transaksi mencurigakan kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan prinsip customer due diligence atau know your customer. Misalnya nggak mau kasih identitas yang benar misalnya. Kemudian yang keenam, transaksi dianggap mencurigakan kalau bank meragukan kebenaran informasi dan data dari nasabah. Misalnya dia pakai identitas palsu, informasinya bertentangan satu sama lain. Nah, bank boleh memutuskan hubungan hukum dengan nasabah dan melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi mencurigakan. Itu di pasal 22. Nah, kita lihat rekening yang 256 ini, kalau memang benar ada 256, apakah ada kriteria-kriteria yang 6 tadi di dalamnya? Kemungkinan besar ada kalau jumlahnya demikian banyak. Karena identitasnya saya agak meragukan. Kalau dia hanya pakai satu identitas dengan demikian banyak rekening. Kemudian kebenaran informasi-informasi yang disampaikan juga bisa juga conflicting ya, kontradiksi satu sama lain gitu. Sehingga bank bisa memutuskan hubungan kalau memang dia temukan nih nasabah nggak mau ikut ketentuan, nggak mau kasih dokumen yang benar misalnya. Dan ini tidak lazim sama sekali sekian ratus rekening dipakai satu nasabah. Nggak pernah ketemu. Saya dulu pemeriksa bank nggak pernah saya ketemu, baik perusahaan ataupun individu. Baik, Pak Yunus, kami dapatkan poinnya. Terima kasih Pak Yunus sudah memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam tentunya. Nanti kita akan gali informasi lebih dalam lagi. Kita masih lanjutkan pembahasan. Mas Yudi masih bersama kita. Kemudian Mas Ken dan juga Pak Ito. Tapi setelah jeda kami segera kembali. Pemirsa, hari ini Panji Gumilang memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan dan bagaimana proses pemanggilan ini berlangsung hingga malam hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari rekan kami Vena Kintan. Silakan Vena.
Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Kurang lebih sudah sekitar 5 jam Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabespori atas kasus dugaan penistaan agama yang menjerat dirinya. Panji Gumilang tadi telah tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berwarna biru tua dan juga peci hitam. Dan tadi setibanya Panji Gumilang di area Bareskrim Mabespori ini, nampak juga kami melihat adanya pengawalan dan juga pengamanan yang cukup ketat mendampingi Panji Gumilang sebelum pada akhirnya masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan hari ini oleh tim penyidik. Nah, Panji Gumilang ini juga tadi tidak sempat memberikan sepatah dua kata kepada rekan-rekan media dan tidak ada apapun yang ia katakan kepada rekan-rekan media. Kami juga masih menunggu kurang lebih pernyataan yang akan ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan hari ini di Bareskrim Mabespori. Selain itu, Putri Viola dan juga pemirsa, Panji Gumilang hari ini hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik sebagai terlapor, di mana Panji Gumilang ini mendapatkan 2 laporan yang menjerat dirinya. Ada 2 laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Yang pertama ini dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP, dan laporan kedua ini dilayangkan oleh pendiri NI Crisis Center Ken Setiawan, sehingga pada akhirnya atas 2 laporan yang masuk ke penyidik Bareskrim Polri, sehingga pada akhirnya ini disatukan dan barulah dilanjutkan oleh penyidik, yakni masuk ke tahap penyelidikan. Selain itu yang bisa kami jelaskan untuk Anda, Putri Viola dan juga pemirsa, setelah pihak kepolisian menerima adanya laporan atas dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang, pihak kepolisian ini kemudian mengambil langkah berikutnya untuk memanggil sejumlah saksi. Ada beberapa saksi yang disebutkan telah memenuhi panggilan dan juga telah dimintai keterangan oleh tim penyidik, mulai dari saksi dari pihak pelapor, kemudian juga ada saksi-saksi ahli yang disebutkan juga telah memenuhi undangan dari tim penyidik, dan pada akhirnya penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji Gumilang hari ini dan dipenuhi hari ini. Selain itu juga Putri Viola dan juga pemirsa, Panji Gumilang ini diperiksa berkaitan dengan kontroversi yang lagi-lagi menjerat Pondok Pesantren Al Zaitun. Cukup banyak kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kalau bisa saya sebutkan, mulai dari adanya praktik menyanyikan lagu dalam bahasa Yahudi, kemudian juga wanita yang disebut sempat mengisi khutbah selama sholat Jumat, bahkan ada pernyataan Panji Gumilang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah karangan. Selain itu juga salah satu yang juga cukup menarik perhatian adalah berkaitan dengan sholat, di mana saf antara jemaah pria dan juga jemaah wanita ini disatukan, serta juga dalam sholat ini ada saf yang cukup berjarak. Ini beberapa poin kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang disebutkan oleh 2 terlapor tersebut ke pihak penyidik bahwa masuk ke dalam unsur penistaan agama. Itu yang kami duga akan kembali didalami oleh tim penyidik hari ini dengan agenda pemanggilan Panji Gumilang sebagai terlapor, sebagai saksi hari ini di gedung Bareskrim Polri. Selain itu juga, selain kedatangan dari Panji Gumilang, hari ini hadir juga salah satu dari pihak terlapor, Putri Viola dan juga pemirsa, yakni dari Ketua FAPP, Forum Advokat Pembela Pancasila, yang kembali memberikan sejumlah barang bukti, yakni video media stream untuk melengkapi video barang bukti lainnya kepada tim penyidik. Total ada 10 video yang kembali diserahkan ke tim penyidik hari ini, jadi jika ditotalkan sudah ada 15 barang bukti yang diserahkan oleh terlapor FAPP hari ini di Bareskrim Mabespori. Kami juga masih memantau jalannya pemeriksaan terhadap Panji Gumilang yang nampaknya ini cukup alot, masih akan cukup panjang. Belum ada keterangan juga yang diberikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan pemeriksaan Panji Gumilang hari ini. Sementara demikian, Putri Viola, kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasinya, Vena Kintan. Dan pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Ken, masalah dari pengumpulan dana-dana ini, iuran atau apapun juga bentuknya yang diperoleh dari jamaah, dari para santri ini, mereka bagaimana menyerahkannya? Apakah mereka mentransfer ke rekening atau sebenarnya diserahkan saja kepada anggota mungkin di sana? Nah, kalau Anda kata juga mentransfer rekening, atas nama siapa rekeningnya? Atas nama Panji Gumilang atau ada nama-nama lainnya, Mas Ken?
Ya, di teritorial Al Zaitun, di gerakan NI-nya kan sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden sudah lengkap. Jadi nanti yang menyerahkan biasanya masing-masing daerah. Jadi mereka transfer, ada yang katanya cash, tapi ada yang menarik terkait rekening yang untuk dana BOS ini ya. Karena saya melihat sendiri itu ditransfer bukan ke atas nama yayasan, tapi ditransfer atas nama ke rekening AS Panji Gumilang. Nah, menurut saya ini juga masuk dalam pidana ya. Jadi ini saya rasa juga bisa ditindaklanjuti karena jelas kan, dan mungkin yang transfer juga akan bakal kena juga gitu. Saya ulang, yang ditransfer ke rekening atas nama pribadi Panji Gumilang adalah dana BOS, bantuan operasional sekolah, maksud Anda Mas Ken? Ya, informasi waktu saya melihat sendiri dan saya tanyakan ini anak dana apa dana BOS katanya. Baik, Mas Ken, dana-dana tersebut yang ada di rekening pribadi dari Panji Gumilang, apa gunanya atau dimanfaatkan untuk apa? Apakah juga untuk perputaran ataupun juga biaya dari Al Zaitun atau mungkin hanya untuk kepentingan pribadi saja? Ya informasi yang dapat katanya untuk operasional Al Zaitun, tapi selengkapnya kita nggak tahu kan, kita kan nggak bisa cross check ke sana langsung. Baik, dana BOS berapa yang Anda ketahui diterima dan ditransfer ke rekening pribadi? Kemarin saya nggak ngelihat detailnya, cuman ada rekening transfer ke rekening AS Panji Gumilang karena cuma diperlihatkan sebentar, ini loh ada bukti transfernya begitu. Baik, singkat saja Mas Ken terakhir. Mas Ken mengatakan ada hal yang juga diperhatikan, difokuskan adalah bagaimana para jamaah hingga saat ini sudah keluar masih dimintai uang, masih harus membayar iuran. Pak Ito mengatakan Mas Ken bisa melaporkan. Ada rencana untuk melaporkan hal ini? Kami malah targetnya sebenarnya bukan di sini, malah kita pengen makar karena memang ini sejatinya adalah gerakan makar, mendirikan negara dalam negara. Ini yang di cover seolah-olah jadi pesantren, kelihatannya bagus. Nah ini kita berharap juga dulu pas zaman Pak Susno Duaji ketika Kapolda Jabar ini sudah pernah, dan kita berharap ini bisa ditindaklanjuti kembali. Baik, Mas Ken, terima kasih Mas Ken untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Baik, Pak Ito, sepertinya ini juga pihak kepolisian harus berkejar-kejaran, pihak PPATK juga seperti itu, karena jangan sampai ketika sudah dinyatakan oleh Prof. Mahfud MD dibuka faktanya ada 256 rekening, tapi ternyata kemudian sudah ada antisipasi dari pihak Al Zaitun, kemudian ataupun pihak Panji Gumilang dan bisa menarik semua uangnya. Pak Ito. Baik Mbak Putri, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Yudi ya, bahwa cara yang bisa dilakukan sesuai pengalaman saya dalam menangani kasus TPPU itu dimulai dari pelaporan pidana dari seseorang yang memberikan sesuatu kepada pihak lain secara melawan hukum. Hingga nanti di sana penyidik akan mempunyai kewenangan untuk meminta bank diblokir atau dibukukan dulu rekeningnya. Dari sana baru nanti akan ditelusuri, ya, akan masuk dari tempat-tempat lain sehingga kita bisa mengungkap kasus untuk TPPU-nya. Jadi tanpa ada laporan pencucian uang atau laporan pidana ini mungkin agak sulit dan agak lama waktunya ya Mbak ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ken seperti masalah makar, saya kira mungkin sebaiknya kita sekarang mengamankan dulu dana-dana yang berasal dari umat, terutama yang memang sudah keluar dari Al Zaitun. Itu kan sudah memenuhi persyaratan pidana atau unsur pidana memberikan sesuatu secara melawan hukum. Sehingga penyidik mempunyai kewenangan untuk minta bank terkait untuk memblokir dulu rekening yang bersangkutan. Hingga dengan di situ baru kita bisa menelusuri kasus TPPU-nya. Saya kira mungkin itu yang bisa kita lakukan secara efektif saat ini, Mbak. Baik, Pak Ito. Pernyataan penutup mungkin juga dari Mas Yudi. Ada pandangan lain mengenai hal ini? Ya, tentu yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana para korban, ya. Tadi apakah itu korban karena uang gitu kan, atau yang lainnya itu bisa dipulihkan kembali lah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini kan rekeningnya sudah jelas 256 rekening. Ya, agar jangan sampai ya rekeningnya saldonya menjadi kosong gitu ya. Ya, itu harus segeralah diblokir minimal oleh PPATK dulu. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamankan aset-asetnya. Seperti tadi saya katakan kembali yang pertama adalah supaya orang-orang yang dalam tanda kutip merasa menjadi korban ya, itu bisa untuk melakukan recovery aset mereka, dikembalikan. Kemudian ketiga, saya sepakat dengan Pak Ito ya bahwa untuk memulai ini, walaupun tentu nanti ada proses ya, kalau misalnya PPATK ada mengeluarkan LHA bisa disampaikan ke penegak hukum, misalnya kepolisian gitu ya, tetap pelapor penting, gitu kan. Untuk apa? Untuk menjadi
narasumber ya, untuk menjadi orang yang melaporkan bahwa saya menjadi korban, sehingga ada predikat crime-nya yaitu penipuan, sehingga nanti bisa diseret bahwa rekening-rekening yang ada tersebut yang diduga transaksi mencurigakan berasal dari penipuan misalnya, seperti itu Mbak. Tapi sekali lagi bahwa 256 rekening ini benar-benar menjadi hal yang mencurigakan gitu kan. Betul. Jadi istilahnya kok bisa punya 256 rekeningnya. Dan satu hal yang perlu disampaikan lagi pada publik ya dari Prof Mahfud adalah berapa sih mutasi rekeningnya? Ya, jangan sampai 256 rekening begitu telusuri ternyata hanya berapa miliar, gitu kan? Kita masih ingat bagaimana Rafael Alun misalnya kan, kemudian kita ingat bagaimana transaksi mencurigakan yang yang 259 triliun itu kan luar biasa. Ya, nah betul. seperti itu. Dan Baik. Empati kita juga kepada korban itu ya. Dan kita harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan ya dengan asas praduga tidak bersalah gitu kan, siapa yang bersalah harus dihukum gitu kan, dan kemudian korbannya bisa dipulihkan. Baik, seperti itu. Mas Yudi terima kasih Siap. memberikan pandangan mengenai hal ini. Pak Ito juga terima kasih Pak Ito, dan selamat malam tentunya pada para narasumber.